Kemarin Mentan cerita, ternyata setiap kita melakukan impor, itu untungnya gede banget. Orang yang melakukan impor beras itu dia, saya lupa hitung-hitungan itu bisa dapetin puluhan miliar. Dari impor beras? Dari impor beras. Puluhan miliar dalam dalam berapa ton tuh dapat berapa juta, kemudian kalau impornya banyak. Ya kan impor nggak mungkin sedikit iya, ya, itu bisa impor. Ratusan miliar mereka dapat. Ya, sebenarnya yang bermain banyak berarti ya. Wah, itu mulai dari provinsi, dari bupati, gubernur, wali kota, itu kan dari partai. Ngalir juga itu gitu. Itu yang akhirnya membuat kayak Pak Purbaya gitu bilang, ya lu perbaiki itu tata kelola keuangan daerah, baru kita kasih TKD. Nah, kalau transfernya uangnya juga nggak dikelola, nggak jelas buat apa, ya jadi raja-raja kecil doang. Kita pernah lihat kan ada orang daerah, bupati, wali kota datang ke Jakarta, dayang-dayangnya udah ada 9-10 orang, kemudian nginep di hotel mewah selama 4 hari, 5 hari, cuman ya ada acara musrembang atau apa cuman sehari, nginepnya bisa 4-5 hari. Nginep di hotel mewah, belanja di mall, udah cuman buat gitu-gitu aja. Ada juga yang party Naik Garuda. Saya pernah tuh di salah satu hotel di Wahid Hasim, penguatan kurikulum, saya bilang wilayah, disebut satu wilayah gitu ya. Saya bilang, kita sensor nih. Penguatan kurikulum 4 hari. Saya bilang, buat kurikulum 4 hari ngapain sih? Ngapain mesti di Jakarta gitu? Dan hotel juga bukan hotel murah gitu. Bilang, ini ngapain penguatan kurikulum sampai sebegitu, sampai di Jakarta gitu. Terus studi banding kali. Iya, terus pas saya udah mau balik, mereka pada pulang dari ini Sarinah tuh bawa belanja. Ya bagus sih. Ekonomi tumbuh ya. Ekonomi mutar. Cuman kan masyarakat yang di daerahnya juga uang APBD itu yang tadinya harus kesejahteraan rakyat dipakai buat begitu-begituan. Itu yang kita nggak setuju gitu. Di satu sisi memang menumbuhkan ekonomi masyarakat di Jakarta, hotel, tapi di sisi lain rakyatnya yang harusnya lebih berhak menikmati juga akhirnya nggak menikmati juga. Nah, apa yang dilakukan Mentan Amran nih, apapun kita mesti apresiasi. Kita mesti apresiasi bahwa memang kerjaannya sesuai dengan apa yang jadi tupoksinya dia, ngurusin pupuk. Coba deh kalau nggak ngurusin, misalnya dia ngurusin harga apa gitu. Harga material kan nggak ada urusannya. Nggak ada. Nah, dia ngurusin harga pupuk. Nah, itu yang penting. Dan yang menariknya juga stok beras kita aman ya? Ada 2 hal yang disampaikan dia. Produksi beras kita tertinggi dalam sejarah. Dalam sejarah? Dalam sejarah. Peningkatan beras kita itu nomor 2 setelah Brazil. 14 sekian. Kalau Brazil tuh tinggi lah. Kita nomor 2 setelah Brazil. Yang kedua, stok bulog kita tertinggi juga sepanjang sejarah. Kemudian nilai tukar petani yang tadinya 75, 80 sekarang 123. Produksi beras kita dari sekarang udah mencapai 33, target 34. Jadi kita udah swasembada. Swasembada itu bukan berarti kita nggak impor loh. Iya, masih. Tapi 10%-nya impor, itu udah swasembada. Tapi kalau ini bener-bener nggak impor. Yang sekarang nih? Sekarang bener-bener nggak impor. Nah, bener-bener nggak impor, jadi memang ini kita harus objektif juga bahwa ya ini prestasi sih memang. Jadi kita harus apresiasi. Ada video stok beras ya? Ya, coba kita dengerin. Coba deh. Sampai hari ini itu 33,19 juta ton. Tahun lalu 1 tahun itu 30 juta ton. Diestimasi, diperkirakan akhir tahun produksi sesuai BPS 34,3 juta ton. Naik 4 juta ton dalam 1 tahun. Ini adalah lompatan tertinggi sepanjang sejarah. Lompatan 4 juta ton dan kesejahteraan juga meningkat. Itu bukan data dari Kementerian Pertanian, tapi ini dari BPS, juga dirilis oleh FAO dan
Kementerian Amerika Serikat, United States Department of Agriculture, dirilis pada bulan 4 2025 bahwa Indonesia produksinya. Luar biasa emang Indonesia produksi berasnya ya. Dan tapi harapannya, Mas, ini tidak hanya sekedar beras ya sebenarnya ya. Ya. Harapannya memang di semua lini. Ya. Gitu. Stok pangan kita swasembada semuanya. Ya, memang dengan peningkatan harga pokok petani, kemudian pupuk harganya murah, kesejahteraan petani kita akan Naik. meningkat. Tengkulak di berantas, para mafia yang biasanya melakukan impor, dikit-dikit impor, dikit-dikit impor. Dan kemarin Mentan cerita, ternyata setiap kita melakukan impor, itu untungnya gede banget. Orang yang melakukan impor beras itu dia, saya lupa hitung-hitungan itu bisa dapetin puluhan miliar. Dari impor beras? Dari impor beras. Puluhan miliar dalam dalam berapa ton tuh dapat berapa juta, kemudian kalau impornya banyak. Ya kan impor nggak mungkin sedikit ya. Itu bisa impor. Ratusan miliar mereka dapat. Makanya impor itu menjadi penting dan mafia impor ini nggak bekerja sendirian. Ini Mentan yang ngomong ya, bukan saya. Orang yang menikmati hasil rente dari impor itu, kenapa mereka maksa untuk impor beras, impor ini, impor itu, padahal stok lagi tinggi, stok lagi banyak, tapi tetap melakukan impor, karena impor itu nikmat. Dan mafia impor ini tidak bekerja sendirian. Dia memanfaatkan banyak orang, ada yang memanfaatkan pengamat-pengamat untuk bilang, kita nggak mungkin bisa menstabilkan harga kalau kita nggak impor. Sampai bikin public opinion. Public opinion gitu. Karena kalau kita nggak impor, harga akan naik. Itu satu. Yang menarik, kedua kemarin, ketika stok beras naik, melimpah, harga berasnya juga naik loh dalam negeri. Kan aneh. Aneh, iya. Iya. Orang Aneh stok kan? banyak. Stok banyak, harga berasnya Iya. naik kan aneh. Iya. Artinya, siapa yang bermain di sini? Di harga beras. Di harga beras ini siapa Iya. yang bermain? Gitu. Akhirnya disikat semua. Impor dihentikan, oplosan dihajar, diperbaiki tata kelolanya, dan sekarang beras udah stabil. Kenapa Mentan menjadi sangat penting buat kenapa beras itu menjadi concern buat kita, apalagi kita di media. Ada seorang pengamat sejarah ngomong begini, Bang. Kita boleh, satu negara boleh susah. Satu negara boleh mengalami satu peristiwa yang berat. Tapi demo boleh tiap hari. Tapi dua hal aja yang dijaga. Satu, berasnya melimpah. Dua, telurnya dijaga. Selama beras dan telur itu harganya murah, aman. Ya karena orang makan cuma nasi. Karena orang nasi telurnya udah cukup. Iya. Gitu. Jadi jagain beras, jagain telur. Demo berhari-hari, kita masih aman. Iya. Gitu. Makanya beras dan telur itu menjadi sangat penting bagi kestabilan sebuah negara. Jadi jangan main-main nih. Penting tuh, jagain beras. Jagain beras sama telur. Kita kan di rumah tinggal, beras beli, makan. Padahal ada orang di balik itu yang bekerja keras. Dan perusahaan swasta juga menjadi penting. Gitu. Karena dia menyuplai beras, distribusi segala macam. Cuma, kita cuma berharap Anda udah dapat beras, di paket premium, jualan dengan harga yang normal. Anda untung, rakyat untung. Harga sewajarnya lah. Harga sewajar, jangan rakyat untung, Anda buntung. Iya, kebalik. Sama nih kayak... Anda untung, rakyat buntung. Sama nih kayak itu. Sama kayak minyak goreng. Iya. Kita produksi minyak goreng kelapa sawit terbesar, nomor 2 di dunia, tapi langka, harganya mahal. Betul. Kan nggak make sense. Iya. 1 liter kurang. Udah gitu kurang lagi. Udah gitu ada minyak gitu, minyak kita itu, programnya pemerintah, tidak 1 liter. Iya, cuma 800 mili. Saya bilang, ya Allah, udah sebegitu. Udah. Ini sebenarnya miris ya, tapi kita ketawain aja ya. Iya, lu mau korupsi, mau ngambil duit, oke, tapi nggak sajing gitu juga gitu. Masa minyak kita subsidi masih diambil 0, itu kalau dikumpulin 200 mili. 200 mili. Itu kalau dikumpulin berapa botol tuh? Berapa ribu botol. Buset lah, bisa bolak-balik Singapura. Iya. Nggak pulang-pulang itu gitu. Jadi
kadang kita bingung gitu, ini gimana gitu kok. Nah ini kalau nggak ada menteri yang berani, susah. Susah ya. Orang Dan kita harus apresiasi ya. Kita punya menteri model Purbaya, Iya, model Mentan begini. Iya. Pak Prabowo punya 5 orang ya kayak gini. Wah, Selesai udah itu. top dah.